Oke, mari kita bahas soal combine ini ya. Jadi saya jelaskan dulu lagi soalnya seperti apa. Seekor kutu mulai dari titik 0,0, dia boleh berjalan bergantian, meloncat bergantian, arah horizontal, vertikal, dan selanjutnya. Dengan besar langkahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Ya. Nah, ketika melakukan langkah horizontal, dia boleh ke kanan, boleh ke kiri, suka-suka dia. Kalau dia melangkah secara vertikal, dia boleh ke atas atau ke bawah, suka-suka dia. Pertanyaannya adalah, tentukan semua banyaknya langkah N, sehingga si kutu bisa merencanakan langkah horizontal dan vertikalnya sedemikian rupa sehingga dia bisa kembali lagi ke titik awal. Ya, oke. Sebagai contoh, kita akan lihat kalau kita melakukan 7 langkah, ya. 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan bisa membuat si kutu itu balik lagi ke titik semula. Oke, langkah ganjilnya adalah 1, 3, 5, 7, dan langkah genapnya adalah 2, 4, 6. Oke. Oke, jadi kita lakukan 1, 3, 5, 7 ya. Ini kita akan lakukan ke kanan. Ini plus, yang ini minus, yang ini minus, yang ini plus. Kemudian untuk 2, 4, 6, ini plus, ini plus, ini minus. Jadi yang ini plus ke kanan, kemudian yang 2 plus ke atas, yang 3 kita lakukan minus ke belakang, loncat 1, 2, 3 sekitar di sini. Kemudian yang 4 kita akan lakukan plus ke atas 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang kelima kita lakukan minus 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian minus 6 ya. Ingat ini tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada yang salah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ketika kita turun sebesar 6, dia akan kembali ke sumbu Y negatif. Kemudian jarak horizontalnya ini berapa nih? Tadi ini 3, berarti 2, sini, ya pokoknya Anda bisa lihat ini akan jaraknya 7. Jadi kalau kita lakukan ke kanan, dia akan persis balik lagi ke titik asal. Jadi ini contoh bagaimana kita bisa meloncat sebanyak 7 kali dan mengatur langkahnya agar dia persis kembali lagi ke titik yang semula. Nah, tapi yang dimintanya itu bukan hanya satu buah N yang berlaku. Jadi di sini barusan kita tunjukkan untuk N sama dengan 7. Benar, yang diminta itu tunjukkan semua N yang benar. Artinya juga kita harus menunjukkan bahwa di luar N tersebut haruslah salah. Ya. Nah ini yang amazing dengan matematika kalau menurut saya. Ya. Kita lihat bahwa banyaknya langkah N itu ada tak berhingga banyaknya kemungkinan ya. Kok bisa kita mengklasifikasikan semuanya, yang ini akan berhasil, yang ini tidak akan berhasil. Yang berhasil mungkin kita bisa lakukan dengan cara mendeskripsikan bagaimana cara kita melangkah. Tapi untuk bisa bilang bahwa N sama dengan 100 katakanlah, nggak berhasil, gimana caranya? Jangan-jangan cuman kitanya aja yang skill issue, nggak bisa mendapatkan cara yang pas agar dia bisa balik lagi ke titik semula. Nah ini yang keren di matematika,
seperti yang saya tadi bilang, bahwa ada kalanya kita bisa memastikan sesuatu itu tidak akan pernah terjadi, ya. Padahal kita punya tak berhingga banyaknya opsi dan tak berhingga banyaknya cara kita melakukan sesuatu. Tapi nggak peduli gimana caranya kita melakukan, kita akan tahu bahwa untuk N tertentu pasti tidak akan berhasil. Ya. Nah, sebetulnya untuk mendapatkan idenya itu Anda perlu mencoba-coba contoh angka kecil, sehingga Anda bisa melihat kapan jalan, kapan enggak. Ya. Katakanlah kita lihat 6, ya. Kalau 6 itu kalau kita bagi yang ganjilnya aja, 1, 3, 5, yang genapnya 2, 4, 6. Ya. Perhatikan kenapa ini nggak akan pernah berhasil untuk mengembalikan sekutu ke... Kalau kita pakai ini artinya apa? Artinya dengan melakukan langkah ganjil saja, kita harus bisa mengembalikan dia ke sumbu Y. Ya. Oke. Nah, tapi ini agar bisa kembali ke sumbu Y, artinya kita harus memilih tanda positif negatif sedemikian rupa sehingga jumlah totalnya 0. Ya. Tapi nggak peduli gimana pun caranya kita memilih positif negatif, ini nggak akan pernah 0. Ya. Nah, untuk yang 3 buah bilangan begini mungkin akan mudah untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin. Kita coba aja semua kemungkinan. Ya, nggak akan pernah ada yang bisa kita split, yang positifnya semua, hasil penjumlahannya akan persis sama dengan yang negatif semua. Nah, tapi bagaimana untuk bilang secara umum? Ya, oke, kita klaim bahwa secara umum, kalau banyaknya bilangan ganjilnya sebanyak ganjil, ya, jadi kalau kita lakukan langkah, sehingga bilangan ganjilnya ada sebanyak ganjil kali, berarti ini dari 2K-1 dengan K sama dengan 1 sampai 2 kali 2M plus 1 min 1. Ya. Jadi ada sebanyak 4M tambah 1. Ya, mungkin kita bilang sampai satu bilangan ganjil aja. 2T plus 1. Ya, ini ada sebanyak ganjil buah. Oke. Nah, kalau ada sebanyak ganjil buah, seperti yang kita lihat tadi, agar sekutunya berhasil, kita harus memasangkan tanda plus dan tanda minus kepada angka-angka ini sedemikian rupa sehingga jumlah total yang plus dan jumlah total dengan yang minus kalau dijumlahkan akan sama dengan 0. Ya. Jadi misalkan kita tuliskan bahwa A itu adalah himpunan semua yang langkahnya ke kanan, langkah positif lah. Yang B adalah semua langkah negatif. Jadi di antara bilangan-bilangan ganjil ini kita akan kelompokkan mana yang masuk ke A dan mana yang masuk ke B. Ya. Yang masuk ke A itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan ke arah positif. Jadi ini kan horizontal, artinya ke kanan. Yang B adalah semua langkah yang ke kiri. Nah, perhatikan bahwa di sini ada ganjil buah bilangan. Berarti si A tambah B-nya ini haruslah merupakan bilangan ganjil. Ya. Banyaknya unsur di A ditambah banyaknya unsur di B harus ganjil. Oke. Nah, penjumlahan dua angka hanya akan menghasilkan ganjil kalau yang satu ganjil dan yang satu genap. Ya. Oke. Berarti si A dan B itu punya istilahnya paritas yang berbeda. Paritas itu adalah keganjil genapan dari suatu bilangan. Ya. Jadi A dan B paritasnya beda. Oke. Nah, kalau paritas A ganjil,
dan kualitas B genap, apa yang terjadi? Ini ganjil, kemudian setiap bilangan di A adalah ganjil. Jadi kalau kita menjumlahkan semua langkah-langkah di A, kita menjumlahkan ganjil buah bilangan ganjil. Ya. Jadi penjumlahan ganjil sebanyak ganjil, hasilnya apa? Ini hasilnya akan ganjil lagi. Kalau ini ada sebanyak ganjil. Ya. Tetapi penjumlahan ganjil sebanyak genap akan menghasilkan bilangan genap. Ya. Padahal tadi jumlah angka-angka di A dengan jumlah angka-angka di B harus persis sama agar dia bisa kembali ke sumbu koordinat Y. Ya. Berarti gimana? Berarti pada saat bilangan ganjilnya ada tepat sebanyak ganjil buah, maka kita tidak mungkin men-split ini menjadi dua bagian yang plus dan bagian yang minus, sedemikian rupa sehingga angka-angka di bagian A akan persis sama dengan angka-angka di bagian B. Kenapa nggak mungkin? Karena penjumlahan angka-angka di A dan penjumlahan angka-angka di B paritasnya akan berbeda. Yang satu akan ganjil dan yang satu akan genap. Dengan demikian, ketika banyaknya bilangan ganjilnya itu ada sebanyak ganjil buah, maka ini pasti tidak akan mungkin dilakukan. Kutu tidak akan pernah bisa balik lagi ke titik yang semula. Ya. Nah, sekarang kita identifikasi kapan sih persisnya N sedemikian rupa sehingga bilangan dari 1 sampai N itu tepat memiliki ganjil buah bilangan ganjil. Ya. Oke, kita lihat. Kita bagi kasus ke dalam modulo 4. Kita tinjau 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, dan 4K plus 3. Ya. Kalau kita punya bilangan 4K, berarti setengahnya ganjil, setengahnya genap. Ya. Banyaknya bilangan ganjilnya ada sebanyak genap. Ya. Berarti menurut informasi tadi, ini masih ada kemungkinan yang seperti ini untuk berhasil. Kalau bentuknya 4K plus 1, berarti si bilangan ganjilnya, 4K bilangan yang pertama, 2K setengahnya itu yaitu sebanyak 2K merupakan bilangan ganjil. Jadi di sini bilangan ganjilnya ada sebanyak 2K plus 1 yang merupakan bilangan ganjil. Dengan demikian, untuk semua N yang berbentuk 4K plus 1, pasti si kutu nggak bisa balik lagi ke titik asal. Bagaimana kalau N-nya 4K plus 2? Ini bilangan genap juga, banyaknya bilangan ganjilnya persis setengahnya dari si 4K plus 2 ini. Berarti banyaknya ganjil, di sini juga ada 2K plus 1. Artinya, ini juga pasti nggak mungkin bisa dilakukan oleh kutu untuk kembali ke titik asal. Bagaimana dengan 4K plus 3? Ya. Banyaknya bilangan ganjilnya. Si 4K plus 2 yang pertama, setengahnya merupakan bilangan ganjil. Jadi, untuk 4K plus 2 yang pertama, 2K plus 1-nya bilangan ganjil, plus 1 bilangan yang terakhir. Ini genap, yang ini masih mungkin. Ya. Jadi, kita harus cek kemungkinan di antara 4K dan 4K tambah 3. Yang mana saja yang masih mungkin. Oke, kita lanjutkan. Ya.
Tadi kita sudah meninjau bahwa bilangan n yang bentuknya 4k plus 1 dan 4k plus 2 ini nggak mungkin terjadi. Berarti yang masih mungkin yang berbentuk 4k dan 4k plus 3. Nah, pada masing-masing kasus ini kita akan meninjau ketika k-nya genap dan ketika k-nya ganjil. Ini juga k-nya genap, k-nya ganjil. Kalau k-nya genap, tulis sebagai 2m, ini bentuknya jadi 8m. Kalau bentuknya 2m plus 1, bentuknya seperti ini. Lakukan juga untuk bentuk yang 4k plus 3. Berarti 4 kasus sisanya adalah berbentuk seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan bahwa saya akan tunjukkan bahwa dalam kasus 8m atau 8m plus 7 ini akan selalu berhasil. Ya, oke, kita lihat contoh yang kecil. Ketika n-nya persis sama dengan 8. Kita ingin menunjukkan bahwa ketika n-nya adalah kelipatan 8, ini selalu bisa dilakukan. Oke, kita akan kelompokkan. Kalau misalkan sampai 8, maka si bilangan ganjilnya persis ada 4, dan bilangan genapnya persis ada 4. Ya. Nah, gimana caranya kita memasukkan bilangan ganjil mana saja yang tandanya plus dan bilangan ganjil mana yang tandanya minus, ya. Kita bisa lakukan seperti berikut. Yang pertama dan terakhir kita berikan tanda yang sama. Oke. Kemudian jadi kita mulai dari belakang dan akhir. Kemudian mulai lagi ke bilangan yang belum dituliskan, ya. Jadi berikutnya yang ini minus, yang ini minus. Perhatikan 1 tambah 7 8. 3 tambah 5, 8. Jadi 8 dikurangi 8 akan sama dengan 0. Lakukan hal yang serupa dengan ini. Ini plus, ini minus, ini minus. 10 kurang 10 sama dengan 0. Artinya, si kontribusi loncatannya itu di akhirnya akan berkontribusi 0 secara horizontal dan juga 0 secara vertikal. Berarti kita bisa memilih ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, sedemikian rupa sehingga dia bisa balik lagi ke titik yang semula. Jadi ini untuk n sama dengan 8, ya. Nah, gimana caranya untuk n yang kelipatan 8? Ya, ini tadi 8, ya. Gimana caranya kita untuk melakukan 16 misalkan, ya. 16 kita lakukan hal yang serupa. Berarti ini kita ada tambahan 8 bilangan baru, ya. 9, 11, 13, 15, 10, 12, 14, 16. Dan kita lakukan hal yang persis seperti tadi. Ini gunakan plus-plus, ini minus-minus. Ini 24, ini minus 24. Ini plus-plus, ini minus-minus. 26 kurang 26. 0, ya. Nah, jadi setiap kali kita nambah 8, kita selalu bisa melakukan hal seperti ini. Nah, ini tentunya bisa dituliskan dengan lebih formal, katakanlah dengan menggunakan induksi matematika. Tapi idenya bisa kita lihat bahwa ini akan terus berhasil untuk n yang merupakan kelipatan 8. Ya, jadi untuk n yang kelipatan 8, kita bisa memilih langkahnya dengan bijaksana, dengan baik, sedemikian, sehingga sekutunya bisa kembali ke titik yang semula. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya 8m plus 7? Oke, kita lihat kalau 7 seperti apa. Ya. Untuk yang ganjilnya, kita lakukan persis seperti sebelumnya. Ini 1, 7, 3, 5, ya. Sedangkan bagaimana untuk yang genapnya? Untuk yang genap kita lakukan sedikit berbeda, ya. Jadi kalau sampai 7 kan nggak ada 8-nya nih, ya, nggak ada 8-nya gini. Oke, maka kita bisa pilih yang ini plus, yang ini plus, yang ini minus, ya. Nah, kemudian si 8 sisanya, jadi yang 8 sisanya apa? 8 berarti apa? 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, kita bisa lakukan langkah yang persis sama seperti tadi untuk n sama dengan 8. Buat ini plus plus, yang ini minus minus. Perhatikan 24 dikurangi 24, 0. Yang ini lakukan plus plus 22, ini minus 22 juga. Kontribusinya 0. Jadi setiap kali nambah 8, yang nambah 8 ini akan berkontribusi 0. Jadi secara total, kontribusi secara horizontal dan vertikalnya akan 0. Dengan demikian, untuk yang bentuknya 8M plus 7, juga selalu bisa kita lakukan. Nah, agar kita selesai mengerjakan soal ini, kita harus menunjukkan bahwa either yang ini bisa semua, atau salah satu di antara ini bisa, atau kita tunjukkan bahwa mustahil dalam kasus ini bisa dilakukan. Ya, oke. Mencoba dulu. Go ahead sambil saya menghapus papan. Oke, tugas kita belum selesai. Kita perlu tunjukkan bahwa untuk kasus 8M tambah 4 dan 8M tambah 3, kutunya nggak mungkin bisa kembali ke tempat semula. Untuk kasus 8M tambah 4, bilangan genapnya adalah dari 2 terus sampai 8M tambah 4. Ada berapa banyak bilangan genap di sini? Ini ada sebanyak 4M plus 2, ya, setengahnya dari ini. Oke. Kita misalkan A adalah kumpulan langkah atas, artinya kumpulan angka-angka di sini yang kita pilih tandanya positif, karena kita akan melakukan gerak vertikal ke atas. Sedangkan B adalah kumpulan angka-angka di sini yang kita akan tandai dengan tanda negatif. Ya. Nah, kalau kita bisa kembali ke titik asal, ini artinya penjumlahan semua angka-angka di A dikurangi dengan penjumlahan semua angka-angka di B, hasilnya adalah 0. Ya. Kita misalkan bahwa penjumlahan semua angka-angka di A kita tuliskan dengan A tilde gini. Ya. Berarti yang kita dapatkan adalah A tilde dikurangi B tilde harus sama dengan 0. Ya. Nah, perhatikan bahwa si A tilde ini merupakan bilangan genap. B tilde juga bilangan genap. Kenapa? Karena dia penjumlahan dari bilangan-bilangan genap. Berarti ini juga masih berlaku. Setengah A tilde dikurangi setengah B tilde ini akan sama dengan 0. Ya. Dan lebih lanjut bahwa si setengah A tilde ini merupakan bilangan bulat. Ini bulat, yang ini juga bulat. Oke. Akibatnya apa? Karena ini setengah A tilde itu sama dengan setengah B tilde, berarti penjumlahan setengah A tilde dengan setengah B tilde, karena ini katakanlah dia hasil penjumlahannya adalah Z, yang ini juga Z, berarti ini akan sama dengan 2Z. Ya, berarti ini harusnya merupakan suatu bilangan genap. Ya. Nah, tapi sekarang secara numerik, penjumlahan setengah A tilde dan setengah B tilde itu sama dengan penjumlahan setengah dari ini semua. Ya, jadi ini sama dengan setengah penjumlahan dari angka-angka genap dari 2 sampai 8M tambah 4. Jadi penjumlahan dari 2I dengan I-nya 1 sampai 4M plus 2. Oke. Si angka 2-nya bisa kita kalikan ke setengah ini, saling menghilangkan. Berarti ini hasilnya adalah penjumlahan dari 1 sampai 4M tambah 2 kali I. Oke. Sebelum kita melakukan kalkulasi lebih lanjut, kita rekap dulu ya. Jadi apa yang kita barusan lakukan adalah kalau untuk 8M tambah 4 berhasil, maka ini harus
berlaku. Oke, kalau ini berlaku, maka penjumlahan ini haruslah merupakan bilangan genap. Sekarang kita hitung, apa hasil penjumlahan setengah dari semua bilangan genap yang ada di sini. Oke, menurut rumus penjumlahan bilangan bulat yang berurutan, ini hasilnya jadi apa? 4M tambah 2 dikali 4M tambah 3 dibagi dengan 2. Ya. Ini dibagi 2, hasilnya adalah 2M tambah 1. 2M tambah 1 bilangan ganjil. 4M tambah 3 juga bilangan ganjil. Berarti hasilnya si penjumlahan ini tuh bilangan ganjil. Kontradiksi dengan apa yang harusnya berlaku kalau sekutu itu bisa kembali ke tempat semula. Oke, saya ulangi lagi. Kalau sekutu bisa kembali ke tempat semula, maka penjumlahan setengah semua bilangan genap ini haruslah bilangan genap. Tetapi pada kenyataannya, dalam kasus 8M tambah 4, penjumlahan setengah semua bilangan genap ini hasilnya ganjil. Artinya, nggak akan pernah mungkin ini berlaku. Dengan demikian, nggak akan pernah mungkin sekutunya akan kembali ke tempat semula. Nah, untuk kasus yang satunya lagi, kita lakukan dengan cara yang sama. Bedanya apa? Tadi bilangan genapnya ada sebanyak 4M plus 2, di sini menjadi 4M plus 1. Ya. Maka menurut rumus penjumlahan bilangan yang berurutan, dari 1 sampai 4M plus 1 itu hasilnya adalah 4M plus 1 dikali 4M plus 2. Ini, ya. Kemudian seperti tadi, ini dicoret-coret, hasilnya 2M plus 1 kali 4M plus 1. Ini ganjil, hasil akhirnya adalah bilangan ganjil. Jadi, ini juga nggak mungkin untuk 8M plus 4 dan 8M plus 3. Nah, untuk menuliskan ini semua dengan baik juga merupakan suatu tantangan tersendiri yang harus Anda latih. Jadi, silakan Anda tuliskan dengan rapi dan Anda bisa post di komentar agar penonton yang lain bisa membaca pekerjaan Anda dan memberikan feedback apakah penjelasan Anda sudah cukup jelas atau belum. Oke, demikian perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.